Ya guys, ada mobil MPV tahun tua ya. Mungkin umurnya udah sekitar 15 tahun deh ya. Yang ingin gua review saat ini. Langsung aja ya. Nih, Isuzu Panther tipe yang LS tahun 2005 nih. Nah, ini adalah generasi keempat dari Isuzu Panther. Jadi generasi di penghujung daripada zaman kemasan daripada Isuzu Panther sendiri. Nah, kelebihan apakah dan kekurangan apa saja yang ada di mobil Isuzu Panther ini? Seperti biasa, kita akan ngulik satu persatu. Ya, brosis, dari tampilan depan di generasi keempat ini sudah banyak terjadi perubahan atau boleh dibilang banyak facelift lah ya. Nah, dari lampu depan sudah lakukan perubahan. Jadi tampilannya untuk tahun-tahun seperti itu, mobil-mobil seperti ini ya, lampunya ini tampilan depannya itu ya kurang lebih seperti ini, gede-gede ya. Nah, ini aslinya nih lampunya nggak kayak begini nih. Ini lampunya udah di custom, udah diganti. Sepertinya mikanya juga udah bukan aslinya. Tapi kurang lebih tampilan mobil Isuzu Panther di generasi keempat itu ya kurang lebih seperti itu. Karena di zaman-zaman itu mobil-mobil dengan tampilan headlamp besar seperti ini yang menjadi primadona. Nah, lalu tampilan grillnya juga sudah berubah. Ini ada dua chrome ya di tengah-tengah emblem Isuzu ini. Ditambah lagi juga ada ini ya, over fender yang sudah menyatu dengan bumper. Jadi memberikan satu ciri khas mobil yang gagah atau kokoh gitu ya untuk sebuah mobil MPV. Nah, Isuzu Panther itu menjadi mobil idaman banyak orang atau menjadi masa-masa kejayaannya, masa-masa kemasannya di tahun 90-an ya. Dimana saat itu banyak sekali orang-orang yang ingin mempunyai mobil Isuzu Panther. Tapi sekali lagi mobil ini banyak yang ingin punya itu ya dari kalangan kaula yang sudah berumur ya atau bapak-bapak. Jadi kalau untuk kaula muda mungkin mobil ini kurang peminatnya. Tapi untuk kaula tua atau kaula bapak-bapak, mobil ini sangat sekali menjadi primadona mereka. Karena mungkin untuk kenyamanan dan keiritan dari bahan bakarnya. Karena ini adalah bahan bakarnya solar tentunya. Nah, seperti apa performa di dalam kabin mobil ini? Ya, brosis, kali ini gue ada di bagian depan ya, di belakang kemudi. Nah, seperti kita tahu bersama bahwa mobil ini untuk instrumen dashboardnya simple amat. Jadi ya mungkin minusnya ya tampilan dashboardnya ya biasa-biasa aja, nggak terlalu mewah atau wah seperti mobil-mobil MPV lainnya ya. Satu hal yang menurut gue yang gue sangat suka akan material dashboard ini adalah ini bahannya cukup solid, cukup keras. Jadi lu bayangin ya, mobil ini udah ada di tahun 2005, udah kurang lebih hampir 15 tahun deh ya. Tapi dashboard ini masih cukup terjaga dengan baik. Walaupun mobil ini mungkin sering keluar ataupun sering dijemur, tapi lihat ya, dashboardnya masih solid nih, masih rapat semua. Tidak ada kesan yang rusak, bopel, menganga ataupun nggak ada nih ya. Jadi mobil-mobil Isuzu Panther di tahun itu ataupun mungkin sekarang ya, menurut gua bahan materialnya itu cukup bagus, cukup solid. Jadi ini mungkin dari sisi plusnya. Tapi kalau untuk minusnya ya mohon maaf, ini tampilan dashboardnya sangat sederhana. Nah, audionya juga masih single din. Jadi gue nggak tahu nih ya, ini apakah audio bawaan aslinya Pioneer ataupun bukan. Tapi dari kotak ini aja kita bisa lihat bahwasanya ini bawaan asli, dia masih menggunakan audio yang single din.
Lalu AC juga ya masih sama ya, kayak AC-AC manual zaman dulu ya, masih apa, tuas-tuas gini ya, tuas-tuas yang bukan diputar tapi digeser ya, kayak angkot gitu ya bro ya. Nah, mobil-mobil pada tahun itu banyakkan orang lebih suka yang bertransmisi manual. Gua nggak tahu kenapa, tapi mungkin salah satunya adalah karena satu, transmisi manual di tahun-tahun itu dianggap adalah transmisi yang paling banyak orang pakai. Kedua juga paling simple, ataupun mereka nggak perlu takut untuk spare partnya ya. Walaupun zaman sekarang banyak sekali mobil-mobil berjenis diesel sudah memakai transmisi matic. Nah brosis, balik lagi ke bagian dashboard. Mobil ini ya pada tahun itu ya seperti ini tampilan dashboardnya ya. Odometernya, speedometernya semua masih analog ya. Tapi untuk bagian odonya ini sudah digital ya. Ini udah digital ya, tapi yang lainnya itu masih analog. Oke. Nah ini plus minus di mobil ini. Ditambah lagi mobil ini juga sudah ada tweeternya. Jadi kayak mobil apa, LGX ataupun Toyota Crista ya, ini sudah ada Twitter di dekat dot trim ini ya. Dekat dot trimnya sudah ada Twitter. Jadi ini untuk menambah suara atau sound atau speaker di mobil ini. Nah, kelebihan daripada LS adalah dia bawaannya udah jok kulit. Ini jok kulitnya bawaan ya brosis ya, bukan apa tambahan. Jadi ini memang sudah bawaan dari aslinya. Nah, kelebihannya adalah tipe yang LS ini selain dia sudah turbo mesinnya, dia juga joknya sudah kulit. Ya brosis, ya pada umumnya mobil-mobil MPV seperti ini pasti mengedepankan sisi kelegaan, keluasan ya. Karena memang pada prinsipnya mobil ini harus bisa mengangkut banyak penumpang ataupun banyak barang. Nah seperti yang saat ini gue sedang duduk di bagian tengah mobil ini. Nah ini posisinya juga cukup luas, cukup nyaman. Nah selain itu juga ini juga ada recliningnya untuk posisi duduk tengah ini. Jadi untuk perjalanan jauh ini cukup nyaman ya, lo bisa rebahan. Nah selain itu juga kursinya juga atau joknya juga cukup luas, bisa menampung 3 penumpang ya. Mungkin yang tengah ini anak kecil kali ya, ataupun orang besar yang berpostur kecil ya mungkin masih masuk ya. Nah ini udah custom ya, ini udah tambahan ya, aslinya nggak ada ini ya. Nah, kita lihat lagi posisi bangku belakang. Ya bro, lagi-lagi untuk bagian belakang atau kursi ketiga ya. Ya ini juga masih menawarkan sisi kelegaannya ya. Maksimal 3 penumpang masih bisa masuk di sini ya. Dan posisinya juga ya nggak senyaman di posisi penumpang baris kedua ya. Tapi untuk headroomnya, untuk apa, jarak kepala gua ini juga masih cukup luas, masih cukup nyaman gitu, nggak terlalu mepet-mepet banget. Nah untuk mobil sekelas ini nggak ada daun jendela ya, jadi sudah praktis lo yang di belakang ini hanya mengandalkan AC saja. Tapi untungnya mobil ini sudah dilengkapi dengan double blower. Jadi sekali lagi plus untuk tipe LS ini sudah double blower. Dan mantapnya lagi double blowernya ada di posisi bagian baris ketiga nih tepatnya nih. Jadi biasanya kan ada di tengah ya, di tengah di dekat baris kedua ya. Tapi untuk Isuzu Panther posisi blowernya itu ada di baris ketiga. Jadi semburannya itu langsung ke penumpang yang ada di baris ketiga. Jadi ya untuk baris ketiga mungkin namanya jendela daun jendela itu udah nggak butuh lagi, karena secara otomatis sudah mendapatkan blower dari mobil ini. Nah yang lebih menariknya lagi, selain daripada blower yang ke baris ketiga, baris kedua juga mendapatkan blower juga. Jadi dia depan belakang nih, semburan ke belakang juga semburan ke depan. Jadi
boleh gua bilang untuk AC ataupun kenyamanan air conditioner di mobil ini pasti sudah cukup nyaman ya. Semburan ke belakang dapat, ke depan juga dapat, dari depan kemudi juga ada lagi AC yang menyembur. Wah, pasti ini benar-benar mobil yang nyaman untuk perjalanan jauh ya. Nah guys, kelebihan dari mobil ini adalah ground clearance-nya yang sangat tinggi. Jadi ciri khas ya mobil MPV memang seperti itu ya, tapi ini dia lumayan tinggi nih ya. Nah, lihat aja ya posisi dari bawah sampai ke atas nih, ke pintu bagian bawahnya nih, ini cukup tinggi. Jadi mobil ini tidak ayal bisa melahap semua medan. Ditambah lagi dia berbahan bakar diesel, dimana ini pasti sangat-sangat irit, dan makanya mobil ini sangat diburu. Dan kelebihannya mobil ini juga nilai jualnya kembali untuk secondnya masih cukup tinggi, brosis. Ya guys, ini tipe yang LS, seperti tadi gue bilang ya, LS sudah turbo ya. Jadi Panther itu ada beberapa tipe, LS ini termasuk salah satu tipe yang tertinggi, walaupun di atas dia masih ada satu lagi, yaitu Grand Touring. Nah, seperti apa posisi bagian belakang atau bagasinya? Nah, Panther dia masih bukaan pintunya lewat samping ya, jadi nggak lewat tengah, ini masih lewat samping. Nah, ini mungkin bagi gue minusnya, karena dia bukanya masih samping, menjadi menyamping. Nah, langsung kita melihat ada 2 speaker tambahan di belakang sini. Nah, sekali lagi untuk bagian bagasi ya, kalau menurut gue sih nggak luas ya, nggak luas-luas banget ya, wajar deh ya, karena ini kan mobil 3 baris deh ya. Tapi kalau untuk space-nya ya kurang lebih hampir sama seperti mobil Kijang ya, Kijang LGX ataupun sejenisnya di tahun itu ya. Mesin 2500 cc dengan bahan bakar diesel dan turbo. Ditambah lagi mobil ini juga berpenggerak roda belakang. Tak ayal mobil ini benar-benar tangguh di segala medan. Nah, mobil ini pun menjadi buruan daripada customer yang ingin mempunyai mobil berjenis MPV. Walaupun harganya di saat itu juga sudah cukup lumayan mahal ya, tapi nyatanya mobil ini masih banyak diminati. Karena mungkin satu, keiritannya karena dia diesel, lalu kedua adalah mobil ini bandel dan tangguh, dan juga yang ketiga spare partnya gampang untuk didapatkan dan perawatannya sangat-sangat mudah. Tapi minusnya kalau menurut gue adalah karena dia berbahan bakar diesel, mobil ini nggak boleh sampai kekurangan bahan bakar di tangkinya. Jadi istilahnya kalau di mobil diesel itu adalah masuk angin. Jadi lu nggak bisa pakai mobil ini sampai bener-bener ngeres seperti mobil bensin, karena dia akan masuk angin yang mengakibatkan mobil lu susah jalan atau mogok. Ya brosis, dari reviewan kita ini kesimpulannya adalah mobil ini walaupun sudah hampir 15 tahun, tapi menurut gua mobil ini masih layak untuk diperhitungkan, untuk kalian pakai atau kalian dapatkan untuk mobil keluarga kalian. Karena satu, selain harganya sudah cukup bersahabat di kantong, walaupun juga mungkin nggak murah-murah banget untuk sekelas mobil bekas Isuzu Panther. Tapi satu hal yang kalian harus pikirkan adalah kalian mendapatkan mobil dengan harga di bawah 150, tapi kalian sudah mendapatkan sebuah mobil keluarga berbahan bakar diesel, dan itu pun Isuzu Panther pula. Nah, mobil ini sendiri ditawarkan dengan harga 117 juta.
yang menurut gue sih cukup lumayan, harganya nggak terlalu mahal juga, nggak terlalu murah-murah juga untuk sekelas mobil bekas. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui adalah mobil ini dalam kondisi yang sangat baik. Buktinya ban-bannya semua masih tebal, tidak ada yang botak, mesinnya juga masih bagus. Ya paling enggak bodi-bodinya juga ini sudah dilakukan repair ya. Mungkin ada 1-2 titik yang masih masih baret atau scratch, yaitu wajar deh ya karena mobil second. Nah selebihnya mobil ini masih oke dan masih layak untuk kalian pertimbangkan sebagai mobil keluarga kalian. Nah, bagi kalian yang suka akan mobil ini dan ingin memiliki mobil keluarga dengan bahan bakar diesel, tapi kalian punya kantong yang minim, ini nih, boleh menjadi satu bahan pertimbangan kalian untuk meminang mobil ini. Oke guys, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa, bila kalian suka akan video kita, silakan kalian like dan beri komen yang positif supaya channel kita semakin berkembang. Dan jangan lupa brosis, bila kalian belum subscribe, silakan berikan kami subscribe supaya channel ini semakin bermanfaat untuk kita semua. Sampai di sini dulu pertemuan kita di video ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam